sekarang. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan mengulang kembali eh, pembelajaran mengenai candlestick ya, mengenai candlestick. Nah, eh, mengenai candlestick. Nah, cuman kali ini di pertemuan kali ini saya akan memberikan trik-trik yang memudahkan Bapak Ibu semua uh, untuk semakin memahami apa mengenai candlestick ya. Terus bahas pola nggak Pak? Pola-pola reversal nggak perlu lah ya. Saya nanti akan kasih uh, beberapa beberapa candlestick aja yang uh, bisa dijadiin patokan ya. Jadi pola-pola yang kemarin gimana dong Pak yang udah pernah belajar di bulan kemarin? Ya nggak apa-apa, ini buat sebagai tambahan aja. Oke, candlestick itu merupakan salah satu bagian dari analisa teknikal yang klasik. Ya, klasik artinya kita tidak memerlukan indikator tambahan. Ya, indikator tambahan tuh ya sepertinya contoh kayak moving average, MACD, ya, stochastic, gitu kan. Itu nggak perlu. Kita hanya melihat candlesticknya aja. Ya. Nah, candlestick ini pertama kali ditemukan di abad ke-16 oleh Munehisa Homa ya, di mana dia tuh seorang pedagang beras. Nah, tiap pagi kalau dia ke pasar gitu mau jualan beras, dia tuh melihat apa namanya? Supply and demand dari masyarakat atau warga yang datang ke pasar untuk beli beras. Nah, dari situlah eh, dibentuk sebuah candle ya. Nah, komponen dari sebuah candle itu dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama komponen opening. Ya, opening ini merupakan harga pembukaan. Nah, terus yang kedua itu ada highest price ya atau harga tertinggi. Yang ketiga lowest price atau harga terendah. Yang keempat adalah closing price ya. Atau pada saat marketnya jalan atau lagi running itu eh, closing price ini bisa diartikan dengan last price ya, last price. Nah, gimana sih bentuk candle? Nah, ini bentuk candle tuh kurang lebih seperti ini contohnya ya, Bapak Ibu ya. Ini yang ada yang warna biru, ada yang warna merah. Kalau yang biru itu kalau di chart beberapa chart itu warnanya ada yang hijau, ada yang putih gitu. Kalau yang merah tuh di beberapa chart ada yang warnanya merah atau hitam seperti itu. Nah, ini eh, dari sini ke sini, ini kita sebut dengan body ya. Bodinya ini yang kotak ya. Body atau badan ya kotak. Ya. Kalau kayak saya kan bodinya bulat gitu. Nah, ini bodinya kotak. Mungkin dia olahraga terus kali ya, six pack. Nah, terus di bagian atas karena dia sempat menyentuh titik high ya, itu hanya ini akan menjadi ekor atau eh, ada yang bilang ekor, ada yang bilang shadow, ada yang bilang rambut, ya terserah. Ya, yang penting Bapak Ibu tahu bahwa ini tuh titik tertinggi dan yang di bawah ini adalah titik terendah. Ya, mau itu namanya ekor lah, mau namanya rambut, mau namanya shadow ya, gimana Bapak Ibu. Ya. Bebas menamakan apa aja. Yang paling penting karena ada di badan atau body ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatiin, untuk body yang warnanya biru, itu close-nya ada di atas dari harga opening. Nah, sedangkan untuk body yang warnanya merah,
close-nya itu ada di bawah opening ya. Jadi kesimpulannya, candle itu mau warnanya hijau atau merah itu simple, cuman membandingkan antara closing dengan opening. Lebih tinggi mana antara closing dengan opening? Kalau closingnya lebih tinggi dibandingin opening, ya, candlenya hijau. Tapi kalau closingnya lebih rendah dibandingin opening, candlenya merah. Sampai sini bisa dipahami dulu. Ini dasar banget loh Bapak Ibu. Ya, dasar banget. Nah, mungkin kalau saya kasih contoh nih, kalau kasih gambar kayak gini mungkin bingung ya. Saya kasih sebuah cerita. Mau dongeng. Misalkan saya buka toko, itu jam 8.00. Ya, saya buka toko jam 8.00. Nah, eh, setiap kali saya buka toko, pagi-pagi itu pasti saya selalu nyiapin modal. Ya, nyiapin modal buat apa? Buat kalau misalnya ada yang beli terus butuh kembalian. Ya kan? Kalau nggak ada modal, ya repot. Kita buka toko terus orang itu belanja cuma 10.000, uangnya 50.000. Nah, nggak ada, kita nyiapin modal buat kembalian kan repot. Nah, kita kasih modal. Misalnya modal awal adalah 1 juta. Ya, buka toko. Terus tiba-tiba jam 9 ada pembeli ya sebesar 300.000 misalkan. Nah, di jam 9 berarti dana kita itu ada 1,34 juta. 1,3 juta. Ya, udah gitu di jam 11 ada pembeli lagi. Besarnya adalah misalkan di 500.000. Jadi sampai jam 11 itu total uang kita yang ada di laci 1,8 juta. Nah, terus jam 12 nih, jam makan siang, lapar. Ya, kita jam 12 jam makan siang lapar. Terus kita beli makan. Beli makan karena eh, beli makan terus kita harus kasih, misalkan kita harus kasih makan ini ya, harus kasih makan, misalnya kita harus kasih makan karyawan ya, sama karyawan totalnya misalkan di 200.000, ya, beli makan 200.000. Nah, jadi jam 12 itu uang kita ada 1,6 juta ya. Nah, udah gitu di jam 2 siang misalkan tiba-tiba ada supplier yang nagih bon ke kita gitu ya, nagih bon, penagihan bon sebesar misalkan 250.000 gitu ya. Jangan 250.000 lah, 100.000 aja. Jadi 1,5 juta. Nah, ternyata sampai tutup toko, anggaplah tutup toko jam 5 nih. Nah, kita tidak melayani pembeli lagi. Ya, artinya dana kita itu terakhir di 1,5 juta. Nah, dari sini kira-kira candlenya warna apa nih? Ci Melisa. Halo, Ci Melisa. Oh, nggak respon ya. Oke, oke. Bu Leni, kira-kira candlenya warna apa nih? Bisa ditolong bantu dijawab, Bu? Di chat.
Ada yang bisa jawab ini candlenya kira-kira warna apa? Awalnya modal 1 juta, udah gitu tutup toko jadi 1,5 juta. Warna merah dari Bu Leni. Kenapa ini Bu warna merah? Pembukaan 1 juta modal kita. Terus pada saat di toko tutup, uang yang ada di laci itu jadi 1,5 juta. Jadi uang kita bertambah atau berkurang nih? Dari 1 juta pada saat buka toko, pada saat tutup tokonya 1,5 juta. Nambah atau berkurang? Bertambah ya. Jadi kalau bertambah artinya harga tutup apa uang pada saat tutup toko ini lebih besar dibandingin pada saat buka toko. Nah, makanya candlenya bukan merah tapi hijau atau biru yang seperti ini ya. Closing 1,500.000, opening 1 juta ya. Ini apa namanya? Dasar dari pembentukan warna candle. Nah, ini kurang lebih simulasinya ya. Pada saat harga dibuka ya, misalkan di sini di 1.000 sempat naik sampai 1.050, turun sampai misalnya di 930, naik lagi sampai 1.100 dan tutupnya di 1.000. Ya. Jadi karena harga pembukaan dan harga penutupan itu sama, ya, makanya nggak punya body. Ya, ini bentuknya cuma minus aja. Ya. Tapi beda sama yang seperti ini. Kalau misalkan contohnya, ya, ini misalnya dibuka di 1.000 gitu, naik sampai 1.020, turun sampai 950, naik lagi sampai 1.150 gitu ya. Terus ditutup di 1.130. Nah, candlenya warnanya hijau seperti ini. Ini kalau candlenya warnanya merah ya. Artinya pada saat harga pembukaan itu lebih tinggi dibandingin harga penutupan. Ya. Kalau ini kan harga pembukaannya lebih rendah dibanding harga penutupan, makanya dia candlenya warna hijau. Nah, masuk ke macam bentuk candlestick. Nah, untuk masuk ke macam bentuk candlestick ini, saya akan coba lebih ringkas lagi ya. Ini kebetulan 1 minggu kemarin saya ngasih edukasi apa ngasih private training buat mahasiswa Maranatha yang mau kompetisi. Jadi saya sudah coba menjelaskan dengan bahasa yang biasa saya pakai, ternyata nggak bisa nangkep mereka. Jadi saya coba menjelaskan dengan bahasa yang baru gitu. Nah, jadi contoh, misalkan, kok nggak lurus? Bentar ya, kok nggak lurus? Nah, ya ini anggaplah sebagai tiang gitu ya. Udah gitu, eh, kita coba bagi menjadi 3 macam atau 3 bagian gitu ya. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Ya. Nah, dari 3 bagian ini kita menemukan eh, menemukan beberapa bentuk candlestick, gitu ya. Contohnya, misalkan contohnya candlestick itu bentuknya seperti ini, kotak dan ini panjang. Nah, artinya ini itu opennya di sini, closingnya di sini. Berarti ini adalah 2, 1, gitu ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada yang modelnya seperti ini, gitu ya. Eh, oh iya benar. Nah, kalau bentuk seperti eh, ini adalah 3, 1.
Oke. Nah, udah gitu ada lagi yang bentuknya seperti ini. Kalau ini adalah 32. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bingung nggak? Ini kenapa bisa 32? Kenapa bisa 32? Karena ceritanya opennya di 3, closingnya di 2 di sini ya. Masuk ke area 2. Jadi di sini 32. Kalau ini kenapa bisa 31? Karena opennya di sini, closingnya di 1 ya, masuk ke area 1. Ini kenapa bisa 21? Karena dibukanya di area 2, ditutupnya di area 1. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya. Nah, kalau muncul pola-pola candle seperti ini, nah simpelnya eh, ketemu pola-pola candle atau gambar candle seperti ini, gampang kalau mau transaksi. Nah, saya kasih tunjuk ya. Bapak Ibu bisa melakukan buy kalau breakout dari high candle candle ini ya. Dan bisa melakukan stop loss kalau bisa breakdown dari candle-candle ini, low dari candle-candle ini gitu ya. Jadi kalau kalau ini adalah buy, ini adalah sell gitu. Ya, simpel kan? Udah, candle tuh intinya seperti ini. Nah, sama saya tambahin satu lagi. Eh, namanya pola pola ya, namanya pola inside bar. Bentuknya seperti apa? Pola inside bar bentuknya seperti ini. Ya, contohlah ini modelnya seperti ini gitu ya. Ini candle pertama. Candle pertama. Nah, kemudian candle kedua itu mau bentuknya seperti apapun, selama dia ada di dalam range eh, dari candle pertama dari sini sampai sini, ini kita sebut dengan inside bar. Ya. Eh, terus kasih nama inside bar. Nah, ya. Jadi selama ada di dalam range ini, mau candle kedua, candle ketiga, candle keempat, itu kita sebut dengan inside bar. Nah, sama prinsipnya, kalau misalkan dia breakout dari high candle pertama ini yang sebagai inside barnya, contoh, contoh, kasih warna, saya kasih warna hijau, ya. Itu buy. Sedangkan stop lossnya kalau misalkan dia breakdown dari low candle pertama ini. Ya. Jadi misal di candle kedua misalkan bentuknya hammer gitu kan. Hammernya kurang panjang. Hammer gitu. Terus di candle ketiga bentuknya doji. Ya, terserah. Mau terus di candle keempat bentuknya eh, hammer lagi. Selama belum breakout, belum confirm. Ya, tapi pada saat udah breakout ini, nah Bapak Ibu bisa melakukan trading
buy. Nah, stop loss-nya kan di sini nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah stop loss untuk mengkonfirmasi perubahan tren atau perubahan arah dari misalkan uh, breakout ini arahnya naik atau misal continuation naik, lanjut naik lagi gitu ya. Kalau breakout yang hijau. Nah, kalau ternyata breakoutnya yang pink, ya berarti nggak jadi naik atau lanjutin continuation turun seperti itu. Ya, sampai sini bisa ditangkap dengan mudah. Kalau mahasiswa saya jelasin kayak gini ngerti sih. Karena ngapalinnya cuma dikit. Cuma satu, dua, tiga, sama model yang seperti ini. Nah, sama ada satu lagi sih. Ini inside bar. Nah, nanti ada yang namanya outside bar. Ini tinggal dibalik aja. Gitu. Mudah dipahami nggak ya? Mudah-mudahan mudah dipahami. Jadi intinya sih nggak usah lah ngapalin pola-pola kendali seperti itu mau apa twister bottom, twister bottom, twister top, bullish engulfing. Pokoknya pakai prinsip seperti ini harusnya lebih mudah gitu. Oke, ya. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Candle cuman ini aja prinsipnya. Butuh contoh. Coba kita cari ya. Coba kita cari. Oke. Coba kita cari di IMJS. Ada nggak ya? Oh, sorry. Jangan di ini. Nah, di sini lebih jelas. Oh, kita ke daily. Nah, sekarang nih, contohnya ini. Contohnya nih. Candle kedua memang sempat melebihi, tapi turun. Itu inset bar. Ya. Ini buat scalping enak nih. Terus, apalagi ya contohnya. Hmm, Coba di UNTR. Di UNTR ada nggak? Di UNTR nih. Mana? Ya, breakdown dari low ini turun ya, gitu. Jadi simpel sebenarnya. Jadi enak nih kalau misalnya ketemu saham yang lagi sideways gitu ya, model kayak ESA ya kayaknya. Nah, ini kan enak. Kita bisa lihat kan. Oh, dia nggak kuat breakout dari high ini. Dia koreksi. Nah, pertanyaannya, kuat nggak dari low ini? Ternyata nggak kuat karena closing udah di breakdown. Nah, ini masih potensi lanjut turun. Entah turun langsung impulsif dalam artian langsung koreksi dalam atau dia setlist dulu atau nanti dia rebound dulu nanti naik lagi seperti itu. Yang jelas kalau untuk ESA ini sementara kalau udah polanya kayak gini ya kita jangan masuk seperti
Nah, kalau kita perhatiin, ada beberapa pola yang ada di sini. Nih, ya. Nah, ini yang saya kasih kotak, ini pola 21, gitu kan. Terus ada lagi ini pola 3 31 gitu kan. Ya, ada beberapa macam polanya, ya kan. Ini juga pola 31 sebenarnya. Yang hijau ini gitu. Ya. Jadi simpel ya melihatnya. Pola-pola ada pola-pola yang tadi saya jelasin itu bisa dimanfaatkan. Coba contoh lagi yang lain. Tegra. Nih, ini ada inset bar juga. Inset bar. Ini juga inset bar. Gitu. Dia nggak kuat, dia breakdown, turun. Ya. Ini juga pola inset bar nih, Bapak Ibu nih. Ini perhatiin nih, kalau misalkan siapa tahu dalam waktu dekat ini si Tegra bisa breakout gitu kan. Siapa tahu. Ya. Ini candle-nya udah candle ke berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari ada di dalam satu candle ini aja yang panjang, yang besar. Nah, breakout ini harusnya bisa ke sini dong. Ya, minimal 120 harusnya. Breakout ini ya mungkin bisa ke yang lain. Gitu. Ya, coba lagi saham keras. Oh ya, untuk saham keras, eh for your information, kita nasabah VIP sudah nggak punya saham keras. Kita tukar dengan saham yang eh, lebih punya potensi untuk bergerak dalam waktu dekat. Emang udah nggak prospek Pak, saham keras masih prospek, cuman kita pegang udah terlalu lama, harganya masih di situ-situ aja, gitu ya. Jadi kita putusin untuk sell, ditukar dengan saham lain. Dan kebetulan hari ini sahamnya juga langsung profit. Ya, nih kayak gini. Udah, simple. Belajar teknikal mengenai candlestick ternyata simple ya. Nah, simple kan, enak kan? Ya, jadi kayak gini, carinya seperti ini aja. Nemu inside bar, breakout, hajar. Contoh lagi, ya cuman nggak bisa buat ini ya, nggak bisa buat apa namanya, nggak bisa buat di hold lama-lama gitu. Kalau misalnya trennya nggak dicek dulu, trennya naik atau tren turun. Eh, UVCR ketahuan deh, udah dibuat targetnya ke sini. Oke, nih breakout ini, buy, harga sahamnya naik gitu kan. Simpel ya, breakout ini naik lagi. Mau request saham apa? Elmas kita coba lihat. Nah nih coba lihat Bapak Ibu. Elmas itu nggak pernah bisa kuat di atas high yang ada di sini. Ini high-nya di berapa? Di 128. Nggak pernah bisa di atas 128. Tapi kalau dia ternyata closingnya bisa di atas 128, ini harusnya kencang. Bisa ke berapa Pak? Ya,
Jawabannya pertama, yang paling dekat dulu, jangan jauh-jauh, sini. Berikutnya kemana Pak? Ke sini. Kemana lagi Pak? Ke sini. Ya, kebetulan Elmas sudah sempat direkomen. Ya, ini saya cuma ini aja, ngasih lihat aja. Bukan artinya buat ajakan untuk membeli. VIP juga nggak punya. Terus, kota. Ya, simpel ya belajar belajar candlestick. Ya kan, enak kan? Udah, gini aja. Breakout ini, bye. Nanti targetnya Bapak Ibu cari sendiri yang lain. Ya, simple, nggak usah yang dibikin ribet. BMTR ini yang paling panjang nih. Tuh, paling panjang nggak pernah tembus. Ini sempat tembus langsung balik lagi. Jadi ini false breakout. Jadi set west nih BMTR di area sini. Gitu, nggak kemana-mana harga BMTR. Geraknya cuma di sini aja. Tuh. Ya mudah-mudahan ini breakout. Nah, lanjut lagi naik ke atas. Mudah-mudahan. Atasnya mana? Hmm, mana sih? Mana sih? Oh, atasnya tuh yang ini. Nah, ya. Simpel kan? Ya. Sayangnya saya nggak bisa fast trading karena saya harus ngasih rekomen buat yang lain. Kalau Bapak Ibu kan enak nih. Nggak perlu ngelihat saham bagus, nggak perlu analisa panjang lebar, ketik-ketik gitu kan langsung tinggal F2 masuk kalau dari komputer ya. Saya biasanya F2 masukin kode saham, masukin harga, masukin lot, buy. Kalau saya kan, oh saham bagus nih, saya lihat dulu. Oh ternyata masih bisa naik nih, ya udah saya rekomen gitu kan. Gitu. Apalagi buat yang VIP kan saya beda ininya. Saya harus lebih ini, lebih bagus lagi gitu. Ya. Mudah-mudahan VIP bisa 10% nih bulan ini. Karena sampai sekarang udah 5,4% profitnya. Oke, coba kita cek saham-saham gorengan. Nah, ini MTWI. Eh, cari candle yang paling panjang. Ya, paling panjang dan nggak pernah yang ada ekornya juga boleh. Ya ampun, ini kenapa sih? Nah, ya. Pokoknya nggak boleh lebih rendah dibanding ini aja. Kalau closing di bawah ini, ya, mendingan sell. Ya. Ini juga kelihatan jadi resisten juga nih. Nah, ya. Oke, simpel ya. Udah sih candlestick cuman gini aja udah. Jangan terlalu banyak karena temanya buat memudahkan Bapak Ibu semua. Ya,
Saya lanjutin ke slide-nya. Kalau dari slide-nya sih banyak, ada beberapa pola, ya. Ada beberapa bentuk, ada beberapa pola. Cuman ini bisa saya ringkas kayak tadi, ya. Karena kan udah diringkasin. Oh, gimana kalau yang outside bar-nya atau yang koreksi turun? Contohnya apa ya? Nih. Hmm, oh nih, mana ya? Mana? Ini, hmm, gitu ya. Nah ini inside bar nih, yang ini waskita. Jadi besok waskita boleh Bapak Ibu perhatiin nih. Kalau misalkan ya waskitanya kuat di atas ini. Nah ini potensi buat naik laginya atau potensi buat reversalnya masih menarik. Gitu ya. Ini low-nya di 810 gitu. Coba cek saham-saham konstruksi PTPP. Nih, inside bar ya. Ini inside bar. Nah, turun sampai sini dia rebound lagi. Ya, gampang kan ngeliatnya? Ya. Nah, ini saya kasih contekan dan nih. Ini di sebelah 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 kiri ya, sebelah kiri. Ini ada saham-saham yang saya masukin ke dalam kategori favorit. Nah, ini saham-saham yang menurut saya potensinya akan bagus. Ya. Cuman ada cumannya. Cuman ini belum semua. Ini saya cek, baru bikin itu dari IDX Tekno sampai dengan IDX Basic. Ya. Kemarin weekend saya masukin ini, bikinin pembagian indeksnya ini ada sekitar 11 ya, 11 indeks. Ya. Totalnya 756 saham saya masukin satu-satu ke watchlist. Makanya saya buat minggu ini saya masih belum belum banyak saham yang saya analisa gitu buat minggu ini. Ya, paling baru ini sama yang dimasuk ke dalam spekulasi ini. Ya, eh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan lagi ke slide. Simple ya. Jadi intinya sih cuman beberapa candle ini aja. Ya, simple banget. Saya udah peringkas. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu, ya, bagi Bapak Ibu yang biasanya ya, mohon maaf nih, biasanya kalau udah berumur tuh makin 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 susah buat belajar gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa? Dengan adanya saya ringkas seperti ini, itu bisa menjadi pembelajaran yang bisa diterima gitu ya. Karena eh, apa namanya? Saya juga ada nasabah yang minta diajarin kelas offline
orangnya juga agak apa ya, udah berumur gitu kan, udah hampir 40-an, terus agak agak susah neranginnya gitu loh, nggak nangkep-nangkep. Mungkin saya udah siapin sih pakai yang kayak gini metodenya, mudah-mudahan bisa nangkep seperti itu. Ya. Eh, Berikutnya kita masuk ke slide. Nah, kalau pola three black cross kayak gimana, Pak? Nah, sama. Breakout ini buy, breakdown ini sell gitu. Ya. Maka ini kan jadi pola reversal ya. Bearish gitu. Terus kalau yang evening star gimana? Prinsipnya juga sama. Dia nggak kuat di atas high yang di sini. Kalau nggak kuat, potensi adalah koreksi. Konfirmasi di mana? Ya di sini. Di low dari sini itu konfirmasi bahwa trennya akan berubah. Ya, kita coba cari sahamnya. Ini masih inside bar ya. Inside bar, breakdown, turun. Ini juga sama. Inside bar, breakdown, turun. Ya, ini turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Gitu ya. Anggap aja sama. Anggap aja lurus maksudnya. Breakout, harganya naik. Ya, simpel ya. Contoh saham lain. Mari. Oke, coret-coret lagi. Inside bar. Breakdown, turun. Breakout, naik. Inside bar lagi. Breakout, naik. Nah, ini inside bar lagi nih. Penentuan. Dia mau di mana closingnya. Bisa breakout atau bisa breakout atau bisa breakdown. Gitu. Ya. Simpel kan? Jadi kalau misalkan saya kasih kesimpulan lagi nih ya, Bapak Ibu. Saya lebih lebih dalam lagi. Setiap kali muncul inside bar, ya, setiap kali muncul inside bar di tengah-tengah, sorry, ini yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah, ya seperti ini akan menunjukkan bahwa kalau dia breakout ke atas, itu trennya akan lanjut. Ya. Tapi kalau udah di area resisten, dekat area resisten, muncul inside bar, ini kalau dia breakdown ya koreksi, breakout ini lanjut. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya inside bar ini pola lebih banyak ngarahnya ke pola continuation. Ya, lanjutin arah naiknya atau arah turunnya kalau misalnya lagi dalam tren turun. Biasanya yang di tren turun itu adanya outside bar. Contohnya, coba ya kita cek di HMSB.
Oh, bentar ya Bapak Ibu. Oke, contohnya outside bar. Ini ya. Dua dua candle ini. Yang ini sama yang ini. Outside bar. Ya. Terus apa lagi ya? Coba gudang garam. Hmm, ini bisa sih, cuman dia langsung loncat ya, gap gitu. Nah terus ini, ya, makanya pada saat dia breakdown dari yang ini, dia turun, langsung turun gitu. Ya sebenarnya simpel ya, candlestick tuh. Nah sekarang balik lagi ke chart, ke slide. Tinggal yang terakhir nih, kalau misal harganya naik ya, setelah dia breakout dari pola inside bar itu, harganya naik, itu harus diikuti dengan volume yang naik juga. Makanya dia akan eh, apa naik juga gitu. Tapi kalau misalnya harganya naik dan volumenya turun ya, dia punya potensi untuk turun. Ini juga sama ya. Price kalau harganya turun, volumenya naik ya berarti dia juga sama punya potensi untuk turun. Sedangkan kalau harganya turun, volumenya turun, itu punya potensi untuk naik. Coba kita cek IMJS. Nah, di sini dia breakout ya. Eh, di candle ini dia breakout. Volumenya segini. Udah gitu, harga, harganya nggak kemana-mana, volumenya kecil. Gitu ya. Nggak kuat. Kenapa? Karena harusnya pada saat dia breakout, volumenya besar. Berikutnya juga harus besar. Ya. Makanya dia balik lagi. Gitu. Sampai sini, paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, nih coba lihat. Di sini, breakout inside bar. Candle ini. Volumenya di sini. Setelah itu, makin hari makin tinggi volumenya. Sampai di sini. Sampai sini terakhir. Berikutnya kecil. Gitu. Ya, jadi harus didukung dengan volume. Breakout, volume, udah gitu lanjutannya juga volume juga harus kencang. Sampai sini bisa dipahami?
Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Simple ya. Ada mau nanya saham? Agro. Hmm, ya, kalau agro ini inside bar. Breakout, volumenya juga naik ya lumayan. Cuman nggak tahu nih, apakah masih bisa lanjut naik atau enggak. Ya, mudah-mudahan dia confirm naik nih. Kayaknya sih naik sementara paling sampai sini dulu ya. Sementara sepertinya naiknya sampai sini. Jadi harusnya ini dia akan set sideways dulu. Ya, kita lihat aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yakin udah jelas? Udah ngerti? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam.
69. Ya kalau 69.900 sih nggak terlalu murah. Kalau di sana berapa ya? 72 tuh berapa banyak? Halo, sore Bu Leni. Suara saya jelas nggak Bu? Bu Leni gimana saham? Bagus. Mumpung masih sendiri nih Bu, belum ada orang lain. Ada yang mau dikonsultasikan? Nyangkut apa nih Bu? Tapi Tegranya masih diam-diam naik terus ya Bu ya? Nih ada yang udah join. Udah jam 7. Saya belum promosiin. Saya belum bilang di grup. Kita mulai. Oke. Oke, nah, eh, oke, kita mulai ya. Kita mulai